Kerbau Afrika versus kerbau Asia. Siapa yang lebih hebat? Kerbau Afrika atau Cape Buffalo adalah jenis kerbau yang tersebar di daratan Afrika. Sementara kerbau Asia atau Water Buffalo adalah jenis kerbau yang tersebar di daratan Asia. Keduanya mirip, tapi memiliki beberapa perbedaan yang jelas. Misalnya, hanya dari tanduknya saja kita bisa membedakan kedua kerbau itu. Dalam video ini, kita akan membahas perbandingan antara kerbau Afrika dan kerbau Asia. Sehingga di akhir video, kita bisa mengetahui siapa pemenangnya. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel Dunia Binatang Liar. Kerbau Afrika merupakan salah satu hewan darat dengan ukuran yang besar. Mereka punya tubuh dengan panjang antara 1,7 hingga 3,4 meter. Itu adalah ukuran yang luar biasa panjang bagi seekor kerbau. Tingginya antara 1 hingga 1,5 meter. Panjang ekornya sekitar 1 meter. Dan beratnya antara 250 hingga 800 kg. Tapi ada juga yang bisa mencapai 1 ton. Sementara kerbau Asia juga punya ukuran yang tidak berbeda jauh. Panjang tubuhnya antara 2,4 hingga 3 meter. Tingginya antara 1,5 hingga 1,9 meter. Panjang ekor mencapai 1 meter. Dan beratnya antara 600 kg hingga 1,2 ton. Dengan rata-rata sekitar 900 kg. Dari ukurannya, kerbau Asia lebih besar daripada kerbau Afrika. Kerbau Afrika bertubuh gelap. Mereka lumayan pendek, tapi tubuhnya kekar. Wajahnya dingin dengan tatapan yang tajam. Tanduknya melengkung membentuk huruf W. Dari penampilannya saja, kita bisa mengetahui betapa mengerikannya hewan ini. Sementara kerbau Asia memiliki penampilan yang tidak berbeda jauh dengan kerbau Afrika. Bedanya, tanduk mereka lebih panjang dan membentuk huruf U. Wajahnya juga tidak terlalu dingin, seperti halnya kerbau Afrika. Dari penampilannya, kerbau Afrika punya aura yang lebih kuat. Mereka puas dan tentunya berbahaya. Bahkan hanya dengan melihatnya saja, kita sudah mengetahui betapa mengerikannya mereka. Kerbau Afrika hidup di habitat yang luas. Mereka sendiri menghadapi banyak bahaya. Tidak heran jika mereka punya kaki yang kuat yang bisa menopang lajunya ketika berlari. Kecepatan kerbau Afrika sekitar 55 km per jam. Itu adalah kecepatan luar biasa bagi sosok hewan berukuran besar. Sementara kerbau Asia punya kecepatan yang sedikit lebih lambat dari kerbau Afrika. Kecepatan mereka di kisaran 50 km per jam. Dari perbandingan kecepatannya, kerbau Afrika menang tipis. Kedua kerbau ini adalah sosok hewan yang menyukai perairan. Mereka sendiri hidup di habitat yang panas, memaksanya untuk berada di dekat perairan. Mereka sering kedapatan sedang berendam, entah di kubangan lumpur atau di sungai. Hal itu dilakukan demi bisa mendinginkan suhu tubuhnya. Mereka bisa berenang dengan baik. Kecepatannya di dalam air juga lumayan. Tapi dalam perbandingan ini, kerbau Asia menang. Seperti namanya, Water Buffalo. Mereka adalah kerbau yang menghabiskan banyak waktunya di dalam air. Kerbau Asia minum, berendam, menyelam, mencari makan di dalam air, dan tak jarang mereka juga tidur di dalam air. Kemampuannya di dalam air lebih hebat dari kerbau Afrika. Keduanya punya suara yang khas. Tidak ada perbedaan berarti. Bahkan jika dibandingkan dengan suku bovini lainnya. Mereka biasanya bersuara ketika berkomunikasi, panggilan kawin, mengancam, alarm bahaya, serta kepentingan lainnya. Kerbau Asia biasanya hidup bersama. Mereka membentuk suatu kelompok dengan jumlah yang beragam, antara puluhan hingga ratusan ekor. Habitat utama mereka di kawasan India, dan populasi kerbau Asia terbilang minim, hanya di kisaran 3.000 ekor saja. Tentu jumlah pasukan yang bisa dibentuk juga terbatas.
kelompok mereka biasanya bekerja sama demi bisa bertahan dari ancaman pemangsa atau pesaing yang ada di sekitarnya. Sementara kerbau Afrika sebenarnya punya kelompok yang tidak berbeda jauh dari kerbau Asia, tapi mereka punya populasi yang lebih banyak. Tak jarang, mereka bisa hidup bersama dalam suatu kelompok dengan ratusan atau bahkan ribuan anggota yang ada di dalamnya. Pasukan kerbau Afrika sangat ditakuti oleh para pemangsa dan pesaingnya. Mereka jadi lebih tangguh ketika hidup bersama. Kerbau Afrika saling menjaga ketika bahaya datang. Dalam perbandingan ini, kerbau Afrika lebih unggul. Kerbau Asia harus berbagi habitat dengan beberapa hewan besar yang kadang jadi pesaingnya. Sosok seperti gaur bisa saja membahayakan mereka. Belum lagi jika harus menghadapi gajah Asia, badak India, rusa, dan lain sebagainya. Mereka harus bersaing demi rumput hijau serta sumber air yang terbatas. Sementara kerbau Afrika, mereka hidup di kawasan yang berat. Di sekitarnya ada sosok besar yang membahayakannya. Mulai dari gajah Afrika yang bisa mengalahkannya dengan mudah, kuda Nil yang menguasai sungai, badak yang masih terlalu tangguh, wildebeest, zebra, antelope, dan lain sebagainya. Beberapa pesaing masih terlalu tangguh bagi kerbau Afrika. Tak jarang mereka harus mengaku kalah dan bahkan mati ketika bertarung dengan para pesaingnya. Dalam perbandingan ini, kerbau Asia masih lebih aman dengan pesaing yang lebih sedikit. Harimau adalah pemangsa utama dan paling berbahaya yang harus dihadapi oleh kerbau Asia. Lalu di bawahnya ada macan tutul, pasukan anjing ajak, buaya di dalam air, bahkan beruang juga bisa saja jadi bahaya bagi mereka. Jangan lupakan sosok singa Asia yang juga jadi pemangsa mereka. Sejauh ini, kerbau Asia masih bisa bertahan untuk menghadapi para pemangsanya, khususnya ketika mereka hidup bersama. Tapi ancaman dari pemangsa tetap jadi bahaya yang mengancam keberadaan mereka. Sementara kerbau Afrika hidup penuh perjuangan. Mereka harus menghadapi ancaman dari singa yang merupakan pemangsa utamanya. Lalu pasukan hyena, pasukan anjing liar yang sering mengejar bayinya, macan tutul yang nekat, buaya di dalam air, cheetah yang sering memaksakan keberuntungannya, cakal, dan lain sebagainya. Kerbau Afrika memang besar, mereka kuat, dan mereka punya pasukan. Tapi nyatanya mereka terancam dengan keberadaan pemangsa di sekitarnya. Dalam perbandingan ini, kerbau Asia punya kehidupan yang lebih aman karena pemangsanya lebih sedikit. Kerbau Asia sebenarnya hidup bebas, tapi manusia sudah memelihara mereka sebagai ternak sejak ribuan tahun silam. Saat ini, ada kerbau Asia yang dibiarkan hidup bebas, dan sebagian adalah hewan ternak. Mereka punya hubungan yang dekat dengan manusia. Kerbau Asia biasanya dimanfaatkan dagingnya, sebagian juga dipakai untuk membantu pekerjaan manusia. Sementara kerbau Afrika jarang sekali diternakan. Sebagian besar dibiarkan hidup bebas. Kerbau Afrika punya sifat yang terlalu puas. Mereka sering melakukan serangan pada manusia, dan mereka susah dijinakkan. Tentu saja, kerbau Asia punya hubungan yang lebih dekat dengan manusia ketimbang kerbau Afrika yang sepertinya memang terlahir sebagai hewan bebas. Mereka hidup di habitat yang berjauhan dan tidak ada bukti pertarungan di antara mereka. Tapi jika kerbau Afrika harus berhadapan dengan kerbau Asia, maka kerbau Afrika punya peluang menang yang lebih besar. Pasalnya mereka lebih puas dan jumlahnya lebih banyak. Lagi pula, mereka sudah hidup dengan penuh perjuangan. Tentu hal itu membuatnya lebih kuat. Dari beberapa perbandingan yang ada, kerbau Asia unggul dari ukurannya, kemampuan berenangnya, pesaingnya, pemangsanya, serta hubungan dengan manusia. Sementara kerbau Afrika unggul dari penampilannya, kelompoknya, kecepatannya, serta menang jika harus bertarung. Jadi hasil akhirnya, kerbau Asia unggul tipis dari kerbau Afrika. Semoga bermanfaat. Makasih udah nonton. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan.